Dari 3 sesi yang telah saya ikuti, bagi saya pribadi sudah mulai ada gambaran terkait KLHS itu sendiri. Kemudian sudah memahami bagaimana kerangka berpikir, alur penyusunan KLHS. Dimulai dari sesi pertama kemarin, proses dan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 2018 dan arahan terkait kebutuhan tenaga ahli KLHS menjelang pemilu kada 2024. Kemudian sesi kedua dengan 2 materi, berpikir strategis dan berpikir sistem dalam memahami konsep dan konteks pembangunan berkelanjutan, konsep dasar KLHS dan penerapannya dalam perencanaan pembangunan. Kemudian sesi yang terakhir, persiapan penyusunan KLHS, pembentukan tim, pembuatan KAK, alokasi anggaran dan agenda kegiatan. Kemudian apa hal yang baru yang saya temukan? Bagi saya pribadi ini hal yang baru karena selama ini saya hanya tahu sekilas tentang KLHS, AMDAL, walaupun dulu waktu kuliah pernah diberikan mata kuliah AMDAL oleh Pak Hafid ya. Jadi dan sebelumnya tidak pernah terlibat juga dalam penyusunan KLHS, dan ini memang benar-benar baru. Jadi tidak ada hal yang istilahnya tidak spesial, semua spesial bagi saya karena ini memang benar-benar baru. Jadi pelatihan ini juga membuka wawasan saya secara pribadi tentang bagaimana proses dan mekanisme penyusunan KLHS itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut sambil saya ambil sticky note tempelannya ya. Apa itu ya Pak? Ya, silakan. Kalau nanti sebentar yang lain juga bisa tempel sebentar ya. Kebetulan saya tidak ada menyetting Pak. Tapi itu harus berdiri sini. Baik, untuk hal yang tercerahkan, saya kebetulan memang juga sama seperti Ibu Neni tadi, hal baru untuk KLHS ini. Sebelumnya karena pernah terlibat dalam penyusunan AMDAL, ternyata ada beda gitu, dan KLHS itu lebih satu tingkat lagi di atas AMDAL gitu. Itu yang tercerahkan. Kemudian kemarin juga ada materi dari Prof. Dilan dari yang terakhir terkait tahapan-tahapan penyusunan KLHS. Ada 11 tahapan, kemudian ternyata perdokumentasian itu di urutan yang ke-7 kalau tidak salah. Kemudian tahap yang terakhirnya itu adalah validasi. Kemudian sistem bukan kontraktual antara pada saat kita menyusun KLHS itu ternyata melewati swakalola ya Pak ya. Nah itu yang hal-hal yang baru, dan kebetulan untuk KLHS ini memang sama saya seperti Bu Neni, hal yang baru walaupun sudah sering terlibat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kalau waktu dicatat nanti ditempel ya. Kalau butuh kertas kita ada di belakang. Ya. Terima kasih banyak ya. Baik, soal yang pertama, jadi jawaban saya ya menjadi lebih tercerah. Jadi selama ini saya ragu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, RPJMD wajib dilengkapi dengan KLHS. Nah, jadi di sini KLHS menjadi alat bantu perumusan keputusan dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dokumen RPJMD yang memadukan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara utuh. Itu yang pertama. Yang kedua, hal baru yang saya dapatkan itu menjadi pendorong atau modal setelah penyampaian materi pada hari pertama adalah sesuai perundangan terkait dengan banyak peraturan di sini ternyata ya, PP 46, PP 21 dan seterusnya itu disebutkan bahwa pemerintah dan Pemda wajib membuat dan melaksanakan KLHS dalam proses penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah berdasarkan
rencana surveinya RPJP, RPJM nasional, kemudian provinsi, kabupaten, kota, dan kebijakan rencana dan atau program KRP yang berpotensi menimbulkan dampak. Hal ini merupakan peluang buat saya sebagai kalau misalkan menjadi tenaga ahli. Itu aja. Oke, terima kasih. Nanti pakai kertas kalau mau salin ada waktu atau mau tempel juga nggak apa-apa, nanti sayang ya. Nanti kita ada kertas, nanti saya bagi sebentar. Ya, terima kasih Bu. Iya, nggak apa-apa. Ada kertas Bu. Ya, silakan. Oh, jadi itu aja Bu kan? Iya. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi ya, tugas yang kemarin yang diberikan. Ini baru tadi pagi ngetiknya di rumah. Yang pertama, saya mendapat pencerahan mengenai apa itu KLHS. Yang ternyata itu merupakan instrumen yang menyelamatkan lingkungan. Itu secara sederhana saya dapatkan. Artinya menyelamatkan dari kerusakan lingkungan hidup kita. Kemudian juga mendukung dalam mengambil keputusan atau untuk level kebijakan. Selain itu, KLHS juga memfasilitasi pembangunan, mengarahkan yang dinamis menurut saya ya, karena dia mengikuti peraturan-peraturan yang baru dan juga dengan kondisi lingkungan. Dan KLHS juga merupakan rangkaian analisis yang sistematis ya, menyeluruh partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari keberlanjutan pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dalam yang terintegrasi dalam pembangunan wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal baru yang saya temukan di sini, saya mengetahui bahwa siapa sih sebenarnya yang membuat KLHS itu. Sesuai dengan Undang-Undang juga Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian bagaimana pelaksanaan KLHS itu? Kemudian apakah KLHS itu wajib yang dilakukan oleh baik itu oleh pemerintah daerah maupun daerah pusat. Kemudian bagaimana mekanisme KLHS itu yang meliputi pengkajian yang mempengaruhi kebijakan, rencana dan program dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita berpikir strategis dan berpikir sistem dalam memahami konsep dan konteks dari pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir dari pemateri yang terakhir kemarin itu bagaimana kita mengetahui proses persiapan KLHS itu, baik dari identifikasi pemangku kepentingan, kemudian pembentukan kelompok dan bagaimana penyusunan KAK. Mungkin itu yang saya dapatkan dari materi kemarin. Terima kasih. Gratis silakan ditempel. Oh, nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu pasti yang sudah ada sebentar akan tempel di sini ya. Jadi kita sangat menghargai apa yang sudah Bapak Ibu buat. Sambil sebentar kita akan baca gitu ya. Karena memang kita waktu yang sangat terbatas, jadi hanya beberapa orang untuk mengejar waktu. Nah, Pak Hidayat sudah ada. Perdagangan berapa, perkantoran berapa, perikanan berapa, dan selanjutnya. Ini lalu namanya, kalau perempuan namanya suping. Nah, jadi perempuan nggak ada ini. Nah, kalau laki-laki harus dekat berdiri. Kalau tidak dekat berdiri, tidak laki-laki. Enggak. Itu maksudnya kalau berdiri gini. Jadi ini sebuah kehormatan. Tidak ada gelar-gelaran, ini hanya kehormatan saja sebagai tamu dari luar. Terima kasih.
Ya, baik. Selamat pagi. Pagi. Salam sehat. Sehat. Ini harus jadi semangat seperti begini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sega dan Bapak Ibu dari UBR. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Dan baiklah, pada pagi ini kita akan segera memulai. Pak Budi sudah standby. Mohon maaf kita terlambat hari ini karena di hotel memang banyak sekali tamu. Dan tadi sampai 15 menitan menunggu Budi. Satu rusak, kemudian yang ini terus ada banyak acara, pemuda Pancasila dan segala macam. Terus pada saat keluar ternyata dipakai api lagi nih yang keluar, jadi kita harus berputar. Terus pertama kita berpindah, jadi kita syukur kita bisa di pagi hari ini. Dan sebenarnya kita akan ada review, tetapi karena waktu nanti kita bisa fleksibel aja karena Pak Budi sudah standby ya. Dan saya persilakan kepada fasilitator di pagi hari ini langsung ke Pak, ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya menyapa dulu untuk narasumber kita Pak Johannes Budi. Selamat pagi Pak. Pak Johannes Budi, selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Johannes Budi, salam sehat untuk kita semua lagi. Baik, jadi hari ini kita akan mendengarkan materi dari Pak Johannes Budi mengenai interpretasi data DDDLH ke dalam analisis spasial. Oleh karena itu, seperti teman-teman sebelumnya, Bapak Ibu kami harapkan telah menginstal aplikasi Quantum Disk di laptop masing-masing. Untuk waktunya nanti sekitar ada 1 untuk bisa yang pertama mungkin mendownload datanya dulu. Data tadi sudah saya share lewat Pak Taswin. Datanya tidak terlalu besar, kalau datanya hanya sekitar 30-50 MB mungkin. Nah, yang lebih besar dan berat memang adalah aplikasi Quantum GIS-nya, karena untuk menginstalnya saja sekitar 1 GB untuk ukuran downloadnya. Jadi kalau memang masih belum selesai mendownload, mungkin sambil saya memaparkan, nanti Bapak Ibu dan teman-teman masih bisa mendownload supaya nanti harapannya bisa selesai kita sudah bisa langsung bermain-main dengan data spasial yang akan kita gunakan. Demikian juga datanya, tapi datanya jauh lebih kecil ya. Harusnya sih tidak terlalu berat dan cukup cepat untuk di-download, karena nanti itu datanya akan kita gunakan untuk sesi latihan mungkin di 1 jam terakhir. Saya mungkin paparan cukup di 30 menit tidak sampai. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu. Ini kita kombinasikan untuk membuat suatu 12 aksi mitigasi. Nah, di sini kenapa di sini selain itu di sini juga dengan data tematik yang bisa melengkapi kedua indeks ini tadi, gitu ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang menjadi inti dari membentuk lokasi prioritas ini yang dua itu saja, yaitu IPL dan jasa lingkungan. Nah, untuk mendetailkannya sebenarnya kita harus membutuhkan peta tematik. Peta tematik ini bisa peta kritis, peta kegiatan, dan segala macamnya. Ya. Nah, di sini ada 12 arahan aksi mitigasi
yang dibentuk dari ketiga ini. Ya. Nah, dari 12 aksi mitigasi ini di apa namanya didetailkan lagi dengan adanya peta RS kelembagaan kita. Nah, di situ selain kita punya lokasinya, dibentuk juga suatu strategi. Bagaimana strategi yang perlu dilakukan dalam implementasi aksi yang harus dilakukan. Ya. Nah, kalau ini adalah alatnya, gitu ya. Contohnya ini berupa lahan hutan alam berada di kampung, gitu. IPL-nya tinggi, gitu ya. Nah, itu arahannya rehabilitasi, arahan rehabilitasi dan konversi. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan enrichment atau peningkatan cadangan. Begitu sebenarnya dari kalau kita lihat sini agak susah ya. Sebenarnya yang lebih sederhananya. Contohnya